Udah siap bahas Vespa lebih dalam? Yuk kita bahas Vespa Super 1972 punya gue. Nah, cerita seru ini dimulai ketika gue membeli Vespa ini pada masa pandemi. Tanpa basa-basi, seorang teman datang untuk menawarkan Vespa ini. Nggak pikir panjang gue langsung belinya dengan harga 5 juta. Vespa ini awal mulanya gue nggak begitu suka. Dengan bentuknya, dengan warnanya, dengan keterbatasannya yang ada. Tapi entah kenapa, di dalam diri gue pengen memperbaiki Vespa ini dan bisa gue pakai. Sedikit demi sedikit gue perbaiki, dari modelnya sampai dengan warnanya. Awal mulanya motor ini berwarna putih, dan entah kenapa gue berkeyakinan bahwa motor ini masih ada cat aslinya. Gue cobalah kletek warna putihnya sedikit demi sedikit, dan lama-lama muncullah warna aslinya. Dari situ pun gue senang, karena melihat keaslian dari Vespa tersebut masih ada, masih memiliki potensi untuk menjadi asli. Dan entah kenapa seiring Vespa ini gue gunakan, gue makin tertarik lagi untuk memperbaikinya. Singkat cerita, gue beli kendaraan ini dengan keadaan legal yang kurang baik. Gue harus mencari siasat untuk itu. Dan pada akhirnya gue mencoba cari surat untuk kendaraan tersebut. Dapatlah gue tahun 1972, dimana endemik tahun itu Vespa memiliki batok kepala yang bulat. Dan disitulah tekad gue bagaimana untuk merubah motor ini untuk menjadi pala bulat seperti Vespa Super 1972. Di restorasi pertama, gue mendapatkan batok kepala original Vespa tahun 1966 yang bentuknya sama dengan 1972. Gak cuma sampai di batok kepalanya, lampu depannya pun gue cariin yang sama dengan yang original. Dan ditambah lagi handlebarnya, list botolnya, lampu belakangnya, termasuk wheel dopnya. Gue coba cari barang-barang itu satu-satu. Selama kurang lebih 4 bulan gue mendapatkan barang itu semua. Akhirnya Vespa Super ini pelan-pelan gue perbaiki. Setelah part semua itu kepasang, gue baru bisa melihat bagaimana karakternya Vespa Super. Vespa yang dimana di tahun dulu orang gak begitu suka sama bentuknya. Karena aneh, bannya kecil, bodinya yang pendek. Tapi menurut gue disitulah kelebihan dari Vespa Super ini. Setelah gue restorasi, gue mencoba motor ini untuk coba touring. Perjalanan pertama gue coba Vespa ini ke Sumedang. Tanpa kendala yang gue dapat, Vespa ini bisa mengantarkan gue sampai Sumedang balik lagi ke Jakarta dengan baik. Di minggu berikutnya gue coba Vespa ini lagi untuk pergi ke Bandung. Dan sama, Vespa ini bisa mengantarkan gue dengan baik ke tempat itu. Dari kesimpulan itu, akhirnya gue mencobakan diri untuk bagaimana Vespa ini bisa gue gunakan sebagai kendaraan gue tiap hari. Karena bentuknya yang kecil, ramping, dan juga satu hal yang kalian harus tahu, Vespa ini irit. CC 150 Super yang dia punya dibekali karburator 2015-nya, dia cukup membuat kita tersenyum untuk digunakan tiap harinya. Ya, nggak seperti Vespa-Vespa lainnya yang memiliki karburator yang lebih besar. Tapi Vespa sederhana ini cukup membuat hatimu senang dibandingkan dengan motor injeksi-injeksi. Di sektor mesin nggak ada yang banyak gue rubah. Gue masih memilih Vespa ini dengan keadaan standar. Keras kecil, magnet platinanya, bahkan sampai silinder blok pun gue masih menggunakan originalnya, masih keadaannya 0. Mungkin itu alasannya kenapa Vespa ini masih bisa irit. Di sektor kaki-kaki pun gak ada perubahan berarti yang gue lakuin, karena menurut gue originalnya dia sudah cukup nyaman dengan bobot gue yang hampir 100 ini. Dari batok kepalanya yang gue rubah jadi Vespa Super 72. Headlamp lampu yang gue carikan Xiaomi, list bodinya gue coba belikan Cupini, dan gak ketinggalan lampu belakangnya pun gue carikan original. Yang harus kalian tahu, sekarang mudah untuk mendapatkan barang-barang tersebut.
Tapi kalau mau bicara soal mudah, ada satu hal yang menurut gue jauh dari nalar, yaitu harga. Harga part yang makin kian meroket membuat gue geleng-geleng kepala. Terlebih lagi part Vespa Super. Dari harga batok lampu bulat hanya 500.000 dulu, dan sekarang tembus di angka 2 juta. Headlamp siam yang dulunya hanya 350, sekarang tembus di 1 jutaan. Dan list body awalnya hanya 400, kini sudah di angka 1 juta. Wheel dop yang dulunya kurang peminat, sekarang jadi barang buruan kolektor Vespa. Dan tentunya harganya pun menjadi kurang rasional. Gak banyak rombakan yang gue lakukan. Jok gue pakai Aquila original yang gue dapat 13 tahun lalu, dan gue nggak tahu berapa sekarang harganya. Mud flap gue paling seneng sama modelnya Christopher. Terlihat sederhana, gak neko-neko, tapi punya kelas. Karet-karet semua gue pakai Ariat, yang sudah dipercaya dari dulu salah satu produk karet dengan kualitas yang baik. Banyak drama yang terjadi waktu mau beresin motor ini. Dari menghidupkan surat yang gue beli karena nomor bodinya yang sudah usang. Alhasil gue harus minta surat rekomendasi cek fisik agar bisa diurus suratnya. Gak sampai di situ. Pada saat gue ngelotokin cat putihnya, ternyata ada beberapa bagian bodi yang bolong, seperti di dek dan pantat bodinya. Terus pas bagian seal roda belakang yang bolak-balik bocor, akhirnya memaksa gue berkendara tanpa rem belakang. Nah sayangnya ini satu-satunya foto yang masih gue simpan pada waktu keadaan pas gue ambil. Semoga aja bisa memberikan kalian gambaran kondisi waktu itu, supaya kalian mau melestarikan Vespa ini. Vespa ini kategori Vespa yang nurut, gak pernah kasih gue masalah. Memang tampaknya gak mencerminkan ini kendaraan yang sehat, tapi itu hanya terlihat saja. Pernah kejadian saat gue beli bensin, gue pernah disangka tukang galon sama gerombolan anak-anak yang ikut antri di pom, karena gue isi Vespa ini dengan bensin pertama. Mereka berasumsi gue salah antri, dan mereka pikir gue mau mengisi Pertalite. Tapi ya sudahlah ya. Ya, Vespa ini gue pakai harian, bensinnya irit, dan bentuknya yang kecil salah satu alasan gue pilih Vespa ini. Berbekal karburator 2015 dan pengapian platinanya, Vespa ini bisa membuat gue tersenyum dengan keiritannya. Di bagian kaki-kaki gue masih mempercayakan part standarnya. Dari sok depan pakai dan motor, dan belakang pun gue masih menggunakan brand yang sama. Kombinasi velg kaleng dan ban IRC jadi pilihan gue. Selain harganya yang masih terjangkau, kombinasi tersebut gue rasa cukup untuk melabas jalan ibu kota. Di pemanis dengan adanya Dove Vigano menambah Vespa Super ini jadi lebih kece. Dan yang gak kalah ketinggalan, bike rack lokal buatan anak bangsa pun ikut andil dalam Vespa ini. Setelah perbaikan yang gue lakukan, dan drama yang terlewati, akhirnya jadilah Vespa Super original 20%. Banyak orang yang ngerasa jijik ngeliat motor gue karena dari bentuknya, warnanya, dan terlebih lagi ya agak sedikit abstrak lah terlihat. Tapi beberapa pemain Vespa pun tahu kenapa gue mempertahankan bentuknya dan warnanya seperti ini. Karena originalitas itu dalam Vespa sebuah karya seni yang menarik. Jadi kalau lo tahu apalagi alasan orang bertahan dengan Vespa dengan bentuk seperti ini, boleh komentar di bawah. Di musim penghujan ini, gue punya tips dan trik buat teman-teman pengguna skuter. Selain Vespa lo yang mengkilap dan aksesoris lo yang mahal-mahal, ini salah satu peranan penting dalam sebuah Vespa lo. Lang! Ban. Ini cuma ban tipe standar. Tipenya VS, keluaran dari IRC. Kembangannya ya klasik lah. Tapi ini cukup nyaman dipakai untuk harian. Hujan, panas, ya cocok lah, nggak ngabisin uang jajan lo. Dan dari segi gengsi menurut gua ini cukup bisa lo pertahankan dari bentuk Vespa lo yang klasik. Kalau lo pengen tahu belinya di mana, klik di bawah. Vespa, skuter legendaris yang telah menghiasi jalan-jalan di dunia. Namun, dari sekian banyak varian yang diproduksi, salah satu yang paling terkenal adalah Vespa Super. Varian ini diproduksi antara tahun 1965 sampai dengan 1979 dan menjadi favorit di Indonesia.
Dan pada tahun 1979, Vespa mengeluarkan edisi khusus atau limited edition dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-450. Dengan desain awal yang menggunakan lampu bulat dari tahun 1965 hingga tahun 1973 dan berganti bentuk trapesium sampai pada tahun 1979. Dengan bodi rampingnya serta roda ukuran ring 8, Vespa Super menjadi ikon di zamannya. Namun, tentu saja harga Vespa Super saat ini bisa dibilang cukup tinggi. Kondisi dan kelengkapannya dapat mempengaruhi harga, dan para kolektor Vespa mulai memburunya. Meskipun harganya cukup tinggi, Vespa ini tetap menjadi pilihan yang tepat bagi penggemar yang ingin memiliki kendaraan klasik dan elegan. Mari kita bervespa, mari kita berkarya, kita saling berbagi pengalaman dan perjalanan yang gak terlupakan.